kepada Bapak Marsal Masita selaku Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U17. Kami persilahkan kepada Bapak Marsal Masita bersama Bapak Gonang Susatyo SS selaku Koordinator Tim Media Information Center Wilayah Solo untuk dapat naik ke atas panggung sebagai moderator. Sebelum acara press conference pada siang hari ini dimulai, kami mengundang rekan-rekan media untuk memasuki ballroom dan menempati kursi baris paling depan terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih jelas. Yang terhormat, Bapak Marsal Masita selaku Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U17, yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kami hormati perwakilan dari PSSI, dan yang kami hormati seluruh awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara press conference oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PSSI dengan tema Persiapan menuju final Piala Dunia U17 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang meriahnya. Saya Nazwa Anastasia yang akan menjadi MC pada press conference siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Gonang Susatyo SS selaku moderator untuk memandu jalannya press conference. Kepada Bapak Gonang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Najwa, selamat datang Mas Marsal, selamat datang juga rekan-rekan media. Salam olahraga. Kemarin saya disampaikan katanya preskon olahraga tapi tidak ada salam olahraga. Jadi saya menyebut salam olahraga. Begitu. Terima kasih. Ini di sebelah saya ini sosok penting di PSSI dan dulu pernah menentukan hitam putihnya PT Sampurna, terutama dalam hal sepak bola, karena beliau itu yang menggagas Kopaji Samsu, sebuah event sepak bola yang sangat populer pada waktu itu. Nah, otaknya itu dia. Asli, karena saya membantu dia itu, luar biasa itu. Dari situ brandnya Sampurna sebagai salah satu company yang bergerak dalam bidang sepak bola, selain basket ya pada waktu itu volley, itu cukup menggema. Karena pada waktu itu PSSI juga butuh semacam turnamen yang timbul tenggelam, Piala Indonesia, ada Piala Galatama, dan kemudian coba dihidupkan oleh Sampurna melalui Kopaji Samsu. Sukses selama 5 tahun, melahirkan Arema Indonesia menjadi juara, ada Firman Utina, ada Coach Benny Dolo 2 kali berturut-turut menjadi juara. Kemudian lari ke Sriwijaya FC untuk menjadi juara. Itu. Beliau sekarang menangani masalah head of ticketing di Piala Dunia. Mungkin bisa bercerita Mas Marsal mengenai apa program atau apapun yang saya sih agak bingung gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Yo Mas. Oke, selamat siang kawan-kawan teman-teman. Terima kasih Mas Gonang. Gak sepenuhnya benar tuh ya Mas Gonang yang diceritakan. Tapi nggak apa-apa juga kalau dulu pernah nonton Kopaji Samsu, sekarang tayangannya masih ada, cuman turnamennya udah nggak ada sayangnya, FA Cup Piala Indonesia. Ya selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan media yang hadir di tempat yang sangat bagus ini. Saya tadi bilang ke Mbaknya tempatnya lebih bagus dibanding media center di Surabaya, tapi terima kasih juga buat teman-teman di... Saya salut dengan
teman-teman Kementerian Kominfo luar biasa. Ya kalau ini kita bisa buat seperti ini di setiap pertandingan timnas, waduh. Wes, mantap. Ya, budgetnya tapi ada nggak ya? Tapi terima kasih Pak, karena saya pikir buat kami di LOC, saya kebetulan juga panitia di bagian marketing komersial. Ini event bersejarah buat kita. Mungkin kalau saya ngambil kutipan Pak Erik, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi belum tentu ada gitu. Karena nggak gampang buat kita ditunjuk sebagai tuan rumah event dunia. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu dari Kominfo, salam hangat. Kami merasa sangat terbantu dengan ini, di mana rekan-rekan media dapat informasi lebih cepat, ruangan yang nyaman, internet cepat, jadi gampang untuk menyebarkan informasi mengenai pertandingan Piala Dunia. Ya. Menjawab sedikit sebagai intro, teman-teman, sudah 14 hari kita dipuaskan sama kurang lebih ada 48 pertandingan. Ya, jadi udah 14 hari kalau dihitung. Dari start 10 November, itu sudah 14 hari ada pertandingan Piala Dunia U17. Atau kalau di total pertandingannya sudah ada 48 pertandingan. Atau kalau hitungannya FIFA itu match day, itu sudah ada 24. Kita menyisakan 3 match day lagi. Besok partai penentu, karena ada 3 calon juara baru. Cuman ada 1 yang pernah juara World Cup dari 4 semifinalis ini, yaitu Prancis. The rest akan ada juara baru. Saya berharap juara baru Pak ya. Saya dukung Mali Pak kebetulan. Kita bisa beda, tapi saya dukung Mali Pak. Jadi masih ada 3 pertandingan lagi, 3 match day lagi, sampai menuju final di Solo. Nah senang sekali juga karena di awal saya pikir waktu 2 bulan lalu, waktu FIFA dan Pak Ketum, Pak Erik, dan juga dia sebagai ketua pelaksana panitia dari Piala Dunia U17 ini menunjuk Solo sebagai tuan rumah dari babak awal sampai final. Kan nggak cap cip cup tuh Pak ya, penunjukan Solo ya. Penunjukan Surakarta nggak cap cip cup gitu. Ada banyak pertimbangan kenapa beliau-beliau termasuk FIFA dan manajemen kami menunjuk Surakarta sebagai kota tuan rumah. Salah satunya menurut saya adalah ya karena lihat stadion yang ada hari ini mungkin one of the most sophisticated stadium yang pernah ada di Indonesia. Jadi rakyat Solo, Surakarta perlu berbangga sih, semoga tetap di-maintain kualitasnya. Karena hari ini secara, ya bisa lihat nonton ya, sangat bagus, sangat indah sekali stadionnya. Dan kita juga berharap ada beberapa acara yang memang sudah disiapkan untuk semifinal besok dan final tanggal 2 Desember, entertainment yang harapannya bisa menyuguhkan sesuatu yang spesial buat hiburan buat publik di Surakarta. Nah, menyambung ke pertanyaannya Mas Gonang, untuk tiket, saya rekap dari data yang saya punya dari setiap hari kita ada pertemuan dengan FIFA. So untuk di Solo, kalau Bapak lihat ke website penjualan tiket, fifa.com/tickets, hari ini masih tersedia untuk tiket besok, semifinal. Itu tersedia, semua kategori, betul ya? Dan khusus buat pertandingan besok, nah saya mau minta tolong Bapak Ibu, tolong dihimbau ke semua warga Solo yang suka sepak bola, yang anaknya main bola, istrinya main bola, siapapun main bola, suka bola, karena kan katanya menurut data kita 80% rakyat kita ini suka bola. Nah jadi kalau boleh saya minta tolong dihimbau agar besok bisa ramai-ramai datang. Karena hari ini kita masih punya spare cukup besar untuk pertandingan semifinal dan perebutan juara 3. Kalau dilihat di fifa.com tickets masih dibuka sampai hari ini.
Nah saya pikir rekan-rekan media ujung tombak yang utama untuk menyampaikan bahwa kalau di kami nggak ada lain nggak ada bukan Pak ya. Alasan utama kenapa di awal dulu PSSI waktu 2019 atau 20 mengajukan ke FIFA untuk ikut bidding Piala Dunia U20 karena nggak ada alasan lain bahwa kita mau lihat bukan hanya Indonesia main di pentas dunia, tapi kita mau lihat negara-negara terbaik yang punya kompetisi usia muda lebih mumpuni untuk bisa kita lihat di depan mata kita gitu. Kita nggak mungkin punya kesempatan 2 kali buat itu gitu. Lihat top teams yang besok akan main, Argentina, Jerman, classic match. Mas bisa Google di transfer market beberapa harga pemain mereka gitu. Di umur 17 tahun, ya. Dan kesempatan ini menurut saya nggak akan datang 2 kali. Nah jadi sekali lagi semoga teman-teman bisa membantu himbauan untuk datang ke stadion Manahan Solo, tiketnya masih tersedia untuk partai semifinal Argentina, Germany, dan Prancis Mali. Buat pendukung Mali nanti kita sama-sama menyoraki Mali. Mungkin itu yang semifinal dan juara 3. Nah kalau saya sambung berikutnya untuk tiket final, sekedar informasi Bapak Ibu, tiket yang hari ini sudah dibeli oleh publik, tadi saya juga update ke Mas Gonang ya, tiket yang sudah dibeli oleh publik itu sekitar 10.000 lebih, ya hampir 11.000. Ini yang udah di tangan publik nih, publik yang membeli. Kapan belinya? Belinya dari waktu awal kita buka tiketing penjualan tiket di bulan September. Sampai kemarin hari Minggu kemarin, 1 hari yang lalu. Ya, di tangan publik sudah ada 10.500 kurang lebih. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa Stadion Manahan Solo kapasitinya itu terbatas. Kapasitinya itu 16.900, so hampir 17.000 secara capacity. Nah, so kalau ditanya ke kami hari ini secara kuota publik itu sudah habis untuk final. Dan memang sisa tiket kemarin per hari Minggu tadi saya info ke Mas Gonang 3.000 tiket, ada 3.000 tiket kemarin yang dilepas hari Minggu kemarin. Ini kita tanpa tahu juga siapa yang main kan kita belum tahu ya siapa yang akan masuk final kan gitu. Itu ludes dalam waktu less than 2 hours, kurang dari 2 jam. Jadi terima kasih untuk warga Solo, Surakarta dan sekitarnya atas antusiasmenya yang terlalu sangat besar untuk pertandingan final. Sama-sama nanti kita meriahkan Stadion Manahan Solo hari Sabtu tanggal 2 Desember. Mungkin gitu kali Mas Gonang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Marcel. Sedikit banyak menjawab teka-teki atau apapun tentang tiket yang sold out ini di partai final. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang bertanya lebih dulu. Saya buka 2 pertanyaan pada termin pertama ini. Silakan. Mas Edwi, RRI Solo atau Surakarta. Baik, terima kasih Mas Gonang. Saya Edwi dari RRI. Marshal, Halo Pak Dwi. selamat datang di Kota Solo. Siapa Dwi? Media Center ini sudah kita tempati 16 hari ya. Ya. Hampir tuntas ya. Tiap hari saya di sini Pak, mangkal. Oke. Madang gitu. Yang penting madang. Makan. Baik. Ya. Di bagian tiketing Pak ya, tiketing. Nah, di berbagai tempat ya di 4 venue ya, Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya gitu ya. Kami melihat memang Solo masih belum maksimal Pak Marshal ya, karena dari amatan kami yang sudah kami lakukan sejak hari pertama sampai dengan hari kemarin pun tidak pernah mencapai 10.000. Rata-rata terakhir kemarin kalau tidak salah hanya 8.000-an gitu ya. 8.000-an, padahal kan FIFA mentargetkan ya Indonesia lah mentargetkan bisa disaksikan sekitar 10.000-an. Namun di tempat lain kami lihat di televisi gitu ya, seperti di Jalak Harupat ini hampir rata-rata mencapai target gitu ya. Walaupun
kalau di mana tuh, JIS itu kan besar kapasitasnya. Mungkin nggak terlihat. Kalau di Solo kan 10.000 sebenarnya terlihat ya, karena kapasitas di Stadion Manahan kan 20 seat gitu kan. Ya 20 seat gitu. Nah, menurut pandangan Pak Marsal, apa yang membuat Solo tidak mencapai target di pertandingan demi pertandingan? Karena sebetulnya kan Solo ini kan sebagai pertandingan yang paling lama, 22 hari kalau tidak salah, dari hari pertama sampai dengan final nanti. Sebetulnya kalau dari potensi kan bisa mencapai target gitu kan. Nah, padahal di situ juga sudah ada penjual asongan gitu ya, yang resmi dari FIFA ya. Kemudian ada daya tarik dari tiket gratis dari Kadispora yang disebar untuk semua SSB anak sekolah, walaupun kabarnya mulai besok sudah tidak ada ya tiket gratis, karena ada potensi kemungkinan akan dihadiri oleh penonton umum. Ya, Bu Kadispora Bu Rini sudah memberikan statement kalau pertandingan semifinal dan final kemungkinan tidak ada tiket gratis gitu kan. Itu yang pertama, mungkin apa yang membuat Solo tidak begitu diminati ya oleh pecinta-pecinta bola di kota Solo. Kemudian pertanyaan kedua, dulu memang betul saya pernah terlibat Pak Kova di Samtu Pak, waktu itu di Solo kan pernah ada, nggak tahu tahun berapa tuh, lupa saya itu. 2004 Pak. 2004 ya? 2004. Saya pernah didapuk jadi MC waktu itu Pak. Oke. MC yang di tengah lapangan yang ada tendangan penjuru langsung tuh MC-nya saya itu. Tendangan sudut Pak ya? Iya saya waktu itu. Iya, tapi setelah itu nggak ada lagi. Mungkin kedepannya mungkin bisa digalakkan lagi Pak. Kan sempat berhenti gara-gara COVID ini kan. Mungkin ada Mas Bonang tadi betul, ada mungkin Piala Indonesia atau Piala apalah gitu yang itu memang merupakan kolaborasi antara anggota divisi Liga 1 atau Liga 2 atau Liga 3. Mungkin di sela-sela jeda Liga 1 kan mungkin bisa diputar lagi ya untuk membangkitkan semangat. Posisinya biasanya kan home turnamen gitu kan di satu tempat, bisa juga di Solo, monggo nanti bisa diagendakan. Kami dukung kalau mereka suatu saat nanti di Samsu akan menggelar Copa Indonesia gitu. Barangkali itu dua pertanyaan yang kami lontarkan. Terima kasih. Oke, silakan langsung aja Mas Marsal. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga sudah jadi MC dulu Pak ya di Kopaja Samsu. Kita melihatnya keseluruhan Pak. Jadi buat kami di LOC, kami juga tidak melihat bahwa kenapa Solo, kalau dari kapasitas stadion sebenarnya Solo ini termasuk salah satu yang paling kecil dari total capacity gitu Pak ya. Kita juga diskusi dan Solo ini diuntungkan kenapa? Karena stadionnya itu tengah kota. Kalau Bapak bandingkan dengan Bandung dan Surabaya, itu perlu effort Pak untuk datang ke stadionnya. Solo sama Jakarta bisa dibilang tuh stadionnya masih terbilang di dalam kota. Dalam kota. Ya. Nah, cuman juga banyak evaluasi dari kami Pak ya. Salah satunya adalah jam pertandingan. Karena kalau kita expect juga untuk kita sangat sadar bahwa kalau kita expect penonton untuk datang jam 3.30 atau bahkan jam 3 atau bahkan kalau FIFA nanya ke kita adalah get open jam 2. Agak sulit, kenapa? Karena secara aktivitas sekolah, pekerjaan itu belum memungkinkan jam segitu. Dan kalau kami lihat juga achievement dari Solo ini Pak penonton di beberapa pertandingan terakhir termasuk yang di group stage mungkin yang bukan yang pertama ya, yang kedua ketiga angkanya terus naik. Di pertandingan terakhir menyentuh nyaris 10.000 Pak. Nyaris 10.000 kemarin di 8 besar. Nah memang kami juga bertarget agar semifinal, khususnya semifinal dan juara 3 ini bisa lewat 10.000 Pak gitu. Kami masih bekerja sama beberapa komunitas termasuk SSB, program kami masih jalan hingga semifinal dan perebutan juara 3 Pak. Jadi masih ada sebenarnya programnya berjalan, tapi memang secara jumlah tidak sebanyak sebelum-sebelumnya. Untuk final yang tadi, kalau memang tadi menjawab pertanyaan Bapak, ya final justru antusiasmenya sangat luar biasa Pak. Kita tidak bisa membuka penjualan tiket ini hingga hari H. Buktinya per hari ini aja, per kemarin saja, di mana kita belum tahu siapa yang main di final, public kuotanya sudah habis tuh. Habis.
yang tadi saya cerita angkanya. Ya artinya antusiasmenya di Solo ini besar Pak, kalau bisa dibilang gitu ya. Nah cuman mungkin ada berbagai alasan juga yang akhirnya kemarin-kemarin di babak group stage sehingga babak 8 besar kita tidak bisa memenuhi 8 kuota misalnya sampai 14.000 atau bahkan sampai 16.000 kapasitas gitu. Mungkin gitu kali Pak. Yang kedua Piala Indonesia, iya Pak, kami juga mengusulkan pada Exco, memang tahun 2023 belum memungkinkan secara jadwal, karena saya pikir ada beberapa prioritas yang dijalankan oleh Pak Ketum dan para Exco di 2023, termasuk penjadwalan liga yang sudah setahun, mulai kemarin pertama kalinya. Nah cuman untuk tahun depan, musim yang akan datang, yes, dalam usulan kami adalah memasukkan FA Cup atau Piala Liga gitu, yang melibatkan seperti dulu ya spiritnya, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi brand yang tadi Bapak sebutkan saya rasa nggak akan bisa masuk lagi di olahraga Pak, karena sudah terlarang oleh peraturan pemerintah gitu Pak Edwin. Tapi Bapak masih bisa jadi MC Pak. Terima kasih. Oke, Pak Edwi, Pak MC. Mungkin ada dari rekan lain yang akan bertanya. Dari sayap kiri mungkin. Monggo Mas, ayo Mas. Tempo ya. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Republika. Ingin tanya soal tiket tadi. Untuk yang semifinal sama 3 besar tadi, berapa tiket yang sudah terjual? Dan untuk yang SSB tadi, berapa juga nanti alokasinya? Semifinal Mas. Mungkin saya jawab siswa kuotanya aja kali Mas ya. Per hari ini masih dijual, saya ulangi lagi, per hari ini masih kita jual tiket untuk semifinal besok, Argentina Jerman dan Prancis Mali. Begitu juga dengan juara 3 di tanggal 1 Desember. Sisa kuota yang tersisa antara 2.000 sampai 5.000 Mas. Jadi masih cukup banyak untuk Solo. Nah kalau tadi nyambung ke pertanyaan Bapak lagi, memang ini secara penonton lebih baik dibanding babak-babak sebelumnya. Makanya tadi saya bilang progresnya tapi kelihatan Pak buat di Surakarta. Kenaikannya ada dari babak group stage ke 16 ke 8 tuh naik sebenarnya. Walaupun kita belum bisa menyentuh 10.000 kemarin di babak 8 besar gitu. Nah tapi kalau lihat angka semifinal ini besok dan perebutan juara 3, 4 itu angkanya cukup bagus. Nah secara kuota publik yang masih tersedia kurang lebih 2.000 sampai 5.000 kurang lebih gitu Mas. Nah jadi tadi saya minta tolong lagi kalau boleh diberikan informasi ke halayak khususnya di Surakarta dan sekitarnya, mungkin bisa sambil ke kota-kota terdekatnya juga bahwa tiketnya masih tersedia dan juara 3 ini kan sebenarnya hari Jumat ya, nanti tanggal 1 kan. Secara waktu juga masih oke gitu untuk ditonton. Nah kalau semifinal besok juga harga tiketnya untuk 2 pertandingan, bukan untuk 1 pertandingan gitu. Jadi secara harga saya rasa sangat affordable gitu ya. Mungkin gitu kali Mas. Oke Mas Republika. Cukup ya Mas ya? Mas aku takon Mas, tanya Mas ya. Siap. Itu kan tiket final itu kan dengan kapasitas 16.000 lebih. Sementara yang dijual, yang dibeli publik itu udah 11.000 ditambah 3.000 dilepas hari Minggu. Artinya baru 14.000. Artinya 2.000 tiket itu kemana nih? Mau dilepas lagi ke publik atau dimiliki sponsor atau mungkin presiden atau wakil presiden nih? Oke. Sekedar informasi, mungkin kalau Bapak punya teman di panitiaan mungkin juga bisa tahu ya bahwa di setiap pertandingan di semua stadion dari pertandingan awal opening hingga final itu selain kuota publik sudah ada kuota-kuota lain yang harus kami penuhi. Seperti apa misalnya? 1, komplimen untuk FIFA. Mungkin Bapak Ibu tahu juga ya, Presiden FIFA akan hadir di
partai final nanti tanggal 2 Desember. Oke. Jadi ada komplimen FIFA, ada untuk sponsor. Sponsor ini menyangkut sponsornya FIFA, ada Visa, Coca-Cola, Wanda, Qatar Airways dan lain-lain, Hyundai. Ada sponsornya turnamen supporter, sponsor yang didapat oleh tim LOC, Telkomsel, Pertamina, PLN, Indika, Amarta, gitu ya, BRI. Jadi ada komplimen ke sana. Kemudian juga ada, kita sebutnya itu group sales. Jadi sponsor-sponsornya FIFA ini boleh membeli, mendapatkan hak untuk membeli secara grup gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Gonang, ke sana alokasinya gitu. Nah, nanti jam 3 ini sebenarnya saya ada ketemu juga di stadion dengan FIFA untuk membahas sisa kuota ini benar-benar datang nggak? Karena buat kami mau Stadion Manahan Solo 2 Desember penuh. Itu yang kami mau gitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga setuju dengan saya gitu ya. Kita mau pasti ini penuh gitu finalnya. Nah, sehingga kita mau ngomong sama FIFA. Nah, sisa kuota ini pasti datang nggak? Kalau nggak datang, kami mau buka lagi di publik. Karena kemarin buktinya kami buka 3.000 less than 2 hours ludes gitu. Nasibnya sama kayak tiket Argentina waktu itu. Gitu. Jadi demandnya tinggi sekali. Gitu kali Mas Konang. Jadi dinego dulu ya Mas ya sama FIFA. Maksudnya jangan FIFA kosmetik, tapi benar-benar FIFA nih kok. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sepi nih kayaknya. Oke, tidak ada. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas. Oh, ada lagi, ada. Sorry. Mbak Ade ya. Ya, kecil sih jadi nggak kelihatan. Ketutupan kamera nih. Saya Ade Oke, dari Mbak. Jateng Pos. Mau minta tanggapan aja soal kemarin kan ada tiket palsu ya. Mungkin boleh ditanggapi sedikit. Tiket palsu udah. Terima kasih. Yang sudah ditangkap Polresta. Terima kasih. Betul. Oh, udah ditangkap polisi. Saya bukan polisi Bu ya, jadi saya juga nggak benar jadi Intel, polisi, ya. tapi teman Intel ada ya Mas Gonang. Sudah diselidiki kemarin, tapi himbauannya sudah kami jalankan sebenarnya Bu, ada izin. Jadi alasan utama, mungkin teman-teman media, bapak-bapak kawan-kawan mungkin tahu kali ya, penjualan tiket Liga 1, kan kita bisa bandingin ya. Penjualan tiket Liga 1, penjualan tiket pertandingan timnas, Hamin berapa dijualnya? Ada yang hafal kalau media bola? H-7? Enggak ada. H-14 mungkin paling mentok? Hari H paling. Ya, atau paling mentok H-14 ya? Betul ya? Penjualan tiket FIFA ini udah dijual dari 16 September. 16 September. Jadi bayangin. Mulai pertandingannya 2 November, kita mulai jualan tiket 16 September. Kenapa FIFA dan kami ngotot untuk menjual tiket jauh-jauh hari agar publik punya kesempatan lebih. Memang kita sadari bahwa di awal-awal ya mana tahu, kan belum drawing. Waktu itu udah drawing. Kan belum tahu partai 8 besarnya siapa lawan siapa, betul. Tapi semua Piala Dunia seperti itu. Memang orang akan beli di awal sebelum dia tahu siapa yang main. Memang itu challenge-nya World Cup gitu, Piala Dunia. Nah tapi kalau dilihat antisipasinya adalah satu, ya kami coba untuk menjual tiket jauh-jauh hari. Kemarin pun hari Minggu berapa kuota yang kami miliki langsung kami buka di website FIFA.com tickets. Tujuannya apa? Agar publik mendapatkan kesempatan untuk beli melalui bisa beli langsung gitu ya, gitu Bu. Nah, tapi kami sadar juga, kami nggak bisa kontrol juga kalau orang-orang ada yang beli dengan 20 laptop bersamaan gitu, dan akhirnya untuk dijual. Jujur itu kejadian yang sering kami temuin di Solo, menurut saya secara jumlah nggak begitu banyak Bu Ade, tapi di Jakarta itu luar biasa jumlahnya. Kalau yang nonton di Jakarta di JIS, Anda bisa lihat di depan sana itu lebih banyak secara jumlah gitu, secara jumlah ya. Tapi tiket palsu saya belum nemu kalau di Jakarta. Kalau kemarin kejadiannya kan tiket dipalsukan gitu ya, sehingga QR code-nya mau dipalsukan gitu. Padahal padahal sekedar informasi juga, sengaja juga untuk
pertandingan Piala Dunia ini dari babak grup stage hingga final, kami tidak melakukan sistem penukaran gelang. Bisa aja kami lakukan penukaran gelang sebagai tindakan antisipasi satu layer lagi gitu. Tapi tidak kami lakukan. Ya, karena akan ada penumpukan orang lagi. Gitu ya, apalagi semifinal tuker gelang, juara 3 tuker gelang. Wah repot, ya opo, dikomplain nanti ke kaminya. Nah sehingga memang e-tiket itu penting. Nah antisipasinya tadi, selain kami udah coba menjual lebih awal, nah kami himbau juga kemarin bahwa silakan langsung beli di fifa.com tickets khususnya gitu. Nah tapi mohon maaf untuk tiket finalnya per sekarang memang kuota publiknya sudah habis. Nah kami himbau semoga bisa dibantu untuk meramaikan di babak semifinal besok dan juga perebutan juara 3 tanggal 1 Desember. Gitu Bu Ade. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ditutup. Ya mungkin Mas Bonang dari saya kali ya. Ya, Ini mumpung silakan. ada teman-teman media, mungkin sesi terakhir juga buat kami berjumpa karena nanti mungkin fokusnya kedua atau keempat tim yang akan bertanding di semifinal dan final. Sekedar saya mau cerita Bapak, Ibu, kawan-kawan bahwa Piala Dunia U17 ini tadi di awal kami cerita ini buat kami event bersejarah ya. Kami sudah lihat banyak teman-teman panitia di Jakarta yang sudah nangis-nangis karena sudah selesai. Begitu bersejarahnya buat mereka. Buat kami pun di LOC sama. Ini pengalaman yang luar biasa yang mungkin kami nggak akan lupakan. Kami dapat banyak ilmu sekali dari FIFA. Kadang-kadang pahit, tapi jujur banyak hal, banyak ilmu yang kami dapat dari penyelenggaraan ini. Beruntunglah Indonesia bisa dapat event sebesar ini gitu ya. Ada 14.000 orang yang mendapat ID card ini kalau Bapak lihat. Di totalnya tuh kalau Bapak tahu itu ada 14.000 orang. Jadi kurang lebih ada 14.000 orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menyukseskan event ini. Termasuk dari teman-teman Kominfo, termasuk Mas Gonang dan tim yang di Information Center ini ada 15 ribuan. Ya, dari 15 ribuan itu 100 plus orangnya orang FIFA. Yang berasal bukan orang FIFA, karyawan tetap FIFA ya, tapi sebagian besar juga banyak karyawan yang dicabut-cabut dari all over the world. Ada orang Rusia kalau di sini, di tim kami, di counterpart saya, yang dia sudah ikut FIFA semenjak Piala Dunia Rusia kemarin. Ada 2 orang Rusia, ada orang India yang kemarin ikutan di Jakarta, dia ikutan di Jakarta karena dia sukses Piala Dunia wanita di India. Ada 100, kurang lebih 100 plus orang FIFA. Dan ada 3.000 panitia lokal seperti saya dan teman-teman. Nah saya pikir sangat beruntung sekali kami gitu dan mohon di support juga saya pikir kalau memang Indonesia akan ada agenda kegiatan lain seperti ini gitu ya karena nilainya menurut saya priceless gitu, nggak bisa dibayangkan ilmu yang kami dapatkan. Pelajaran kerja yang kami dapatkan luar biasa. Last but not least, saya pikir terima kasih juga sekali lagi buat Kominfo dan semua sponsor yang sudah membantu kami. Karena nggak mungkin kami bisa sampai hari ini kalau nggak ada sponsor yang membantu kami, khususnya sponsor turnamen supporter, semua sponsor Indonesia, Pertamina, PLN, BRI, Telkomsel, Indika dan Amarta. Mungkin gitu kali Mas Gonang dari kami. Iya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Marsal. Untuk bisa disimpulkan, singkat saja, tiket final itu sold out. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya ditanya oleh teman-teman tiketnya sold out. Itu luar biasa ya, artinya yang nonton juga walaupun kita tidak tahu siapa yang tampil di final, ternyata masyarakat kita juga antusias untuk menyaksikan pertandingan final. Nah, tergantung nanti negosiasinya antara Mas Marsal dengan FIFA, mungkin di angkringan mungkin ya, sehingga bisa nambah itu. Terima kasih, aplaus untuk Mas Marsal. Waktu kami kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih Mbak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Marsal Masita yang telah menyampaikan informasi yang tentunya sangat penting dan menarik untuk rekan-rekan media sebarluaskan. Serta terima kasih kepada Bapak Gonang Susatyo SS selaku moderator yang telah memandu press conference pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ada sesi selanjutnya yaitu interview yang dapat dilakukan di interview corner yang letaknya ada di luar ballroom sebelah kiri. Demikian, kita telah tiba di penghujung acara pada press conference siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya Nazwa Anastasia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.